Selamat pagi anak-anak. Ya, anak-anak apa kabarnya pagi hari ini? Wah, sehat-sehat semua ya. Oke, bagus. Anak-anak tadi sebelum ke sekolah sarapan tidak? Wah, sarapan semua ya, bagus. Ibu juga tadi sarapan loh. Masa kalian tidak? Oke, baik ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita pagi hari ini, silakan ketua kelasnya pimpin doa dulu ya. Ayo Rahul, silakan pimpin doanya dulu. Ya, silakan. Oke anak-anak, Ibu mau sampaikan ya kepada kalian, sebelum kita mengawali kegiatan kita, mengawali aktivitas kita, terutama kegiatan belajar kita di sekolah, kita harus berdoa ya anak-anak ya. Karena kenapa kita harus berdoa? Supaya apa yang akan kita terima, apa yang akan kita ikuti itu dapat bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Untuk itu anak-anak penting sekali kita berdoa. Oke. Anak-anak juga Ibu mau sampaikan kepada kalian ya, penting sekali untuk kita semua, terutama untuk kalian ini sebelum berangkat ke sekolah harus sarapan dulu, karena kalau kita tidak sarapan ketika kita mengikuti pelajaran di sekolah, kita tidak akan fokus, karena nanti yang ada di pikiran kalian itu hanya makan, karena kondisi perut kalian itu kosong, dan dimana perut kalian kan akan keroncongan, dan itu tidak akan membuat kalian fokus ketika mengikuti pelajaran. Dan untuk itu penting sekali untuk anak-anak semua sarapan dulu sebelum ke sekolah. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar kita, Ibu mau absen dulu ya. Dengar ya namanya Ibu panggil ya. Oke, yang pertama Dea hadir. Dendi hadir ya. Teresia hadir. Rahul hadir ya. Siska hadir. Yanti oke, Yanti hadir. Yemu hadir. Mela hadir. Oke anak-anak, kalian hadir semua ya. Ternyata pagi hari ini kalian semangat, pagi hari ini kalian hadir semua. Ibu juga ikut semangat ya untuk beri pelajaran untuk kalian pagi hari ini. Oke anak-anak, kita mulai kita belajar kita. Anak-anak kalian bawa tidak buku tema 4-nya? Bawa ya, karena pagi hari ini kita belajar buku tema 4. Silakan keluarkan bukunya anak-anak, ayo. Sudah, kita belajar di buku tema 4. Kita masuk di buku subtema 1. Buka buku subtema 1. Sudah ya, oke. Buku tema 4, kita masuk di subtema 1 dan kita belajar di pembelajaran 2. Oke anak-anak, Ibu mau tanya dulu nih sebelum kita lanjut. Minggu lalu kita masih ada ingat tidak? Minggu lalu kita belajar apa? Ayo yang ingat silakan acungkan tangannya. Ayo, ada yang ingat? Oh ya, silakan Indi. Minggu lalu kita belajar apa? Ya? Iya benar. Jadi minggu lalu kita belajar tentang seni rupa, karya seni rupa, teknik tempel. Oke anak-anak, bagus ya, ternyata kalian masih mengingat pelajaran yang telah kita pelajari di minggu lalu. Oke, dan pagi hari ini kita akan belajar mengenai gambar dan bentuk 3 dimensi anak-anak ya. Oke, dimana kita belajar di gambar dan bentuk 3 dimensi itu bagaimana bentuknya dan bagaimana ciri-cirinya, dengan tujuan agar anak-anak dapat paham bagaimana bentuk-bentuk dari 3 dimensi dan juga ciri-ciri dari 3 dimensi.
Oke anak-anak, karena kalian sudah, Ibu rasa kalian sudah siap dan semangat juga mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Untuk itu, kita mulai kegiatan belajar kita pagi hari ini. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke inti pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, anak-anak harap menyimak ya apa yang Ibu jelaskan. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian gambar. Nah, gambar merupakan karya seni yang digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengenai suatu hal. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai gambar 3 dimensi. Nah, gambar 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan juga memiliki ruang atau kedalaman, sehingga karya seni 3 dimensi disebut dengan karya yang memiliki ruang dan memiliki kedalaman. Nah, kalian sudah pada tahu kan pengertian gambar dan pengertian gambar 3 dimensi. Agar kalian lebih mengerti, Ibu akan menjelaskan beberapa contoh karya 3 dimensi. Yang pertama yaitu patung, yang kedua yaitu mebel, selanjutnya yaitu arsitektur, vas bunga, dan gantungan kunci. Nah, mengapa contoh tersebut merupakan bagian dari karya 3 dimensi? Karena contohnya patung. Patung memiliki panjang, lebar, dan memiliki ruang di dalamnya atau memiliki kedalaman. Sehingga patung termasuk ke dalam karya 3 dimensi. Baiklah anak-anak, selanjutnya yang keempat. Di sini Ibu ada gambar dan bentuk 3 dimensi. Diperhatikan ya anak-anak. Oke, Ibu minta anak-anak menulis apa yang anak-anak pahami dari gambar ini dan membedakan mana yang 3 dimensi dan mana yang bukan 3 dimensi. Oke anak-anak, selanjutnya yang kelima. Nah, di sini Ibu akan membentuk kalian dalam kelompok. Nah, dalam kelompok ini terdiri dari 5 orang dalam satu kelompok. Ibu bagi sekarang ya anak-anak. Nah, selanjutnya yang keenam. Anak-anak di dalam kelompoknya, Ibu mewajibkan untuk dapat menghafalkan dan memahami apa saja bentuk dan ciri-ciri dari gambar 3 dimensi tadi. Apakah semua kelompok sudah selesai menghafal dan memahami ciri-ciri dari 3 dimensi? Bagus, sekarang Ibu akan membagikan kertas kepada masing-masing kelompok yang berisikan gambar 2 dimensi dan 3 dimensi, di mana masing-masing kelompok akan mendiskusikan gambar mana yang termasuk ke dalam 3 dimensi. Setelah selesai berdiskusi, Ibu minta kalian masing-masing untuk menggambar gambar 3 dimensi. Dikerjakan sampai selesai ya. Oke anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyimpulkan hasil materi pembelajaran kita hari ini, yaitu di mana kita membahas tentang gambar 3 dimensi. Nah, gambar 3 dimensi ini merupakan salah satu karya seni yang dibatasi tidak hanya dengan sisi panjang dan lebar, tetapi juga dibatasi dengan kedalaman atau yang sering disebut dengan karya seni yang memiliki ruang. Adanya tambahan kedalaman ini menjadi pembeda antara karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke anak-anak, sebelum kita berdoa, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apakah ada materi pembelajaran kita pada hari ini yang tidak anak-anak pahami? Ataukah ada pendapat anak-anak mengenai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan menyampaikan pendapatnya atau kurang mengerti tentang materi kita pada hari ini. Ya, bagus sekali ya pendapatnya. Apakah ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya?
Ya, tidak ada ya. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu persilakan ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Sekian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.